Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah amma ba'duh. Teman-teman yang saya hormati, saya muliakan, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita membahas satu statement yang biasanya ditujukan kepada kita, kepada pengikut madhab Syafi'i. Terkait dengan Maulid Nabi, biasanya ada kelompok-kelompok yang menuduh kita sebagai pengikut madhab Syafi'i telah menyelisihi Imam Asy-Syafi'i. Dalam pernyataan-pernyataan klaim-klaim kelompok tersebut kepada kita begini: apakah Imam Asy-Syafi'i memperingati Maulid Nabi ataukah tidak? Kalau Imam Asy-Syafi'i tidak memperingati Maulid Nabi, kenapa Anda memperingatinya? Tidakkah lebih baik Anda mengikuti Imam Asy-Syafi'i? Jadi tidak perlu untuk memperingati Maulid Nabi. Nah, statement ini sering kita dengar, sering kita temukan di sekian banyak platform media sosial, teman-teman. Dan ini yang perlu kita bahas pada kesempatan ini. Baik, yang pertama, ketika kita tidak menemukan riwayat terkait dengan Imam Asy-Syafi'i, apakah beliau memperingati Maulid Nabi ataukah tidak, maka ini tidak bisa dijadikan hujah bahwa Imam Asy-Syafi'i melarang Maulid Nabi. Jadi kalau misalkan ada seseorang tidak melakukan sesuatu, itu bukan berarti menjadi hujah bahwa sesuatu itu adalah terlarang. Tidak seperti itu, teman-teman. Bahkan ada satu riwayat menyatakan begini. Ini saya temukan dalam kitab Al-Fa'iq fi Usulil Fiqhi pada jilid 1 Shahifah 390. Redaksinya, wa adamul wijdan la yadullu alal adam. Tidak menemukan riwayat atau tidak menemukan dalil bukan berarti hal itu tidak ada. Jadi kita itu tidak bisa mengklaim bahwa Imam Asy-Syafi'i tidak memperingati Maulid Nabi, tidak bisa mengklaim seperti itu. Hanya gara-gara tidak ada riwayat yang menyatakan Imam Asy-Syafi'i tidak memperingati Maulid Nabi. Ada kaidah yang kedua menyatakan adamud dalil laisa bidalilin. Tidak adanya dalil itu tidak menjadi dalil. Jadi kalau kita tidak menemukan dalil, maka bukan berarti sesuatu itu terlarang. Jadi tidak adanya dalil ini tidak sah dijadikan sebuah pendalilan untuk melarang kegiatan Maulid Nabi. Itu. Kemudian yang kedua, sekarang kita masuk pada konsep yang diusung oleh Imam Asy-Syafi'i. Pertama, di dalam kitab Al-Madkhal ila Ilmi Sunan pada Shahifah 633 karya Imam Al-Baihaqi, ada ungkapan Imam Syafi'i yang sangat populer menyikapi persoalan-persoalan baru yang mungkin tidak ada pada masa Rasulullah, tidak ada pada masa sahabat, atau bahkan tidak ada pada masa Imam Syafi'i itu sendiri. Beliau mengatakan, al-muhdatsatu minal umuri dorbani. Adapun perkara yang dibuat-buat atau perkara baru, itu ada dua varian. Ahaduhuma, yang pertama, ma'uhditha yukhalifu kitaban au sunnatan au atharun au ijma'an. Ada perkara baru yang menyimpang, menyelisihi Al-Quran, atau menyelisihi sunnah, atau menyelisihi athar, atau menyelisihi ijma', fahadihi al-bid'atu dholalah, maka ini tergolong bid'ah yang tercela. Ini adalah ungkapan Imam Asy-Syafi'i. Jadi standar tercela ataukah tidak, tertolak ataukah tidak, maka harus diukur apakah sesuatu itu menyelisihi Al-Quran atau sunnah atau athar atau ijma'. Kalau menyelisihi jelas tertolak. Ini sebagaimana hadis Nabi juga yang menyatakan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun, atau man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kemudian yang kedua, watsani ma uhditsa minal khair. Ada perkara baik ataupun ada perkara baru yang sifatnya itu kebaikan. La khilafa fihi liwahidin min hadza. Perkara itu tidak menyelisihi Al-Qur'an, tidak menyelisihi sunnah, tidak menyelisihi athar, dan juga tidak menyelisihi ijma'. Maka perkara baru tersebut fahadhihi muhdatsatun ghairu mat'umatin, termasuk perkara baru yang tidak tercela.
Nah, ini adalah ungkapan Imam Asy-Syafi'i. Nah, teman-teman, ini adalah tolak ukur kita dalam mengukur apakah maulid Nabi itu tercela ataukah tidak, haram ataukah tidak. Kita tolak ukurnya kembali pada apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Baik, sekarang kita masuk pada hukum memperingati maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, saya ingin membahas tentang ihtifal itu sendiri. Hukum peringatan itu bagaimana dalam perspektif Islam. Teman-teman, peringatan itu adalah tindakan seseorang, adalah perbuatan seorang, ataupun tradisi budaya yang dimunculkan oleh seseorang. Dan tindakan ataupun tradisi tersebut pada dasarnya tidak memiliki hukum sama sekali. Dan ini berdasarkan satu kaidah yang menyatakan al-aslu fil asya al-ibahah, bahwa hukum asal perkara itu adalah boleh. Nanti perkara tersebut bisa menjadi anjuran atau bisa menjadi haram, bisa menjadi makruh, itu tergantung tindakan ataupun perbuatan tersebut menyelisihi agama ataukah tidak. Jadi kalau misalkan ada orang memperingati hari kemerdekaan, atau ada orang memperingati hari kelahirannya, ada orang memperingati majelis taklimnya, ada orang memperingati perusahaannya, maka kita tidak bisa mengklaimnya itu adalah sesuatu yang terlarang. Jadi harus dilihat, diukur. Jadi dia memperingati itu apakah ada motif syariat ataukah tidak, sesuai dengan koridor syariat ataukah tidak. Jadi timbangannya itu bukan dulu tidak dilakukan kemudian sekarang dilakukan, bukan itu. Tapi kita ukur berdasarkan syariat itu sendiri sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Bahkan Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab pada jilid 6 Shahifah 195 ketika membahas tentang perayaan, peringatan ataupun walimah, pesta, Imam Syafi'i mengatakan wal walimatu allati tu'rafu walimatul ursi wa kullu da'watin kanat ala imlakin aw nifasin aw khitanin aw hadithi sururin du'iya ilaiha rajulun fasmul walimati yaqau alaiha. Bahwa walimah, jamuan ataupun pesta perayaan yang dikenal dengan walimah urs ataupun undangan untuk merayakan pernikahan, untuk merayakan kelahiran, untuk merayakan khitanan, atau merayakan momentum kebahagiaan, maka ini termasuk walimah. Dan kita tahu walimah sendiri itu hukumnya adalah dianjurkan. Ini. Jadi Imam Syafi'i tidak mengkoyiti, tidak membatasi walimah itu hanya pada walimah urus, khitan, ataupun walimah kelahiran, tidak. Jadi setiap perkara yang mendatangkan ataupun yang membuat orang tersebut itu bahagia ketika mendapatkan kebahagiaan, maka ketika dia membuat walimah, ya maka berarti itu namanya walimah dan diperbolehkan dan bahkan dianjurkan. Itu. Nah, kita memperingati Maulid Nabi pada momentum bulan Rabiul Awal, ini kita ketika memasuki bulan Rabiul Awal, kita itu bahagia dengan kedatangan bulan Rabiul Awal. Sebab bulan Rabiul Awal itu adalah bulan yang di dalamnya ada peristiwa agung, ada peristiwa besar, yaitu kelahiran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ketika kita menyambut bulan Rabiul Awal, kita berbahagia, kita sangat senang dengan hadirnya bulan Rabiul Awal, maka ketika mengikuti konsep Imam Asy-Syafi'i ini, ya maka kita diperbolehkan untuk membuat pesta, untuk membuat perayaan, untuk membuat peringatan, kita berkumpul, kita makan-makan, kita membaca Al-Quran, atau kita membaca Sirah Nabawiyah, itu diperbolehkan. Ini kita bicara versi Imam Asy-Syafi'i. Itu yang pertama, dari sisi membuat perayaan, itu hukumnya adalah boleh, selama merayakan sesuatu yang diperbolehkan. Apalagi merayakan momentum kelahiran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sangat diperbolehkan dan bahkan itu merupakan perayaan yang mubah, yang mahmudah, perayaan yang terpuji. Lalu yang kedua, dari sisi konten Maulid Nabi itu sendiri, isi Maulid Nabi sendiri itu bagaimana? Nah, isi Maulid Nabi yang biasa kita lakukan itu adalah al-ijtima', kita berkumpul.
kita mendengar sejarah Maulid Nabi, sejarah kelahiran baginda Nabi, membaca sholawat, membaca Al-Quran, kemudian kita berdoa kepada Allah, sekaligus ada it'amut to'am, ada sedekah. Ini adalah Maulid Nabi yang biasa kita lakukan. Nah, Maulid Nabi yang semacam ini, dari sisi konten itu ya tidak menyelisihi Al-Quran. Jadi tidak ada ayat yang melarang membaca Al-Quran untuk memperingati Maulid Nabi. Tidak ada ayat yang melarang membaca sholawat untuk memperingati Maulid Nabi. Tidak ada. Tidak ada ayat yang melarang untuk membaca atau untuk memuji Nabi dalam rangka memperingati Maulid Nabi, itu tidak ada. Justru yang ada perintah membaca Al-Quran, dan ini tidak dibatasi untuk momen apa kita membaca Al-Quran. Jadi kita membaca Al-Quran itu tidak dibatasi. Jadi ini berlaku umum. Kita membaca Al-Quran untuk momen wisuda boleh, untuk momen seminar boleh, untuk momen Maulid Nabi pun juga diperbolehkan karena tidak ada batasan. Sama juga dengan membaca sholawat, sama juga dengan it'amut to'am. It'amut to'am itu jelas dalam Al-Quran dikatakan wajud imunat to'am ala hubbi. Kemudian kita berdoa, jelas dalam Al-Quran dikatakan uni astajib lakum. Kita memuji Nabi, di dalam Al-Quran dikatakan wa'azzaruhu wa nasaruhu, dan muliakan wa nasaruhu, dan tolonglah. Jadi memuliakan Nabi itu salah satunya dengan cara kita memujinya. Innaka la'ala khuluqin azim. Allah Subhanahu wa ta'ala juga memujinya. Kemudian berkumpul untuk kebaikan, ta'awun alal birri wat taqwa. Lalu di dalam majlis Maulid Nabi itu ada tausiah, ada motivasi-motivasi untuk kebaikan. Itu ada ayatnya wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jadi dari sisi isi ataupun dari sisi konten peringatan Maulid Nabi, kaifiyahnya Maulid Nabi yang kita lakukan ini tidak menyelisihi Al-Quran, tidak menyelisihi sunnah, tidak menyelisihi athar, dan juga tidak menyelisihi ijma'. Jadi dari sisi motivasi memperingati Maulid Nabi itu diperbolehkan. Dari sisi kaifiyahnya pun juga diperbolehkan. Meskipun tidak dilakukan oleh Nabi, tidak dilakukan sahabat, tidak dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i, tapi Imam Asy-Syafi'i sudah memberikan konsep bahwa selama itu tidak menyelisihi Al-Quran, atau tidak menyelisihi sunnah, ataupun tidak menyelisihi athar atau ijma', maka itu adalah perkara baru yang tidak tercela. Lalu kemudian, untuk memperkuat apa yang kami paparkan, maka kami akan menyajikan satu pendapat dari ashab Imam Asy-Syafi'i sendiri, yaitu pendapat Imam Asyuti. Saya membawa kitab I'anatut Thalibin, jilid 3, Shahifah 570, dikatakan, Faidatun fi fatawal hafidh Asyuti fi babil walimah. Dalam kitab Fatawa Imam Asyuti dalam bab walimah dikatakan, Su'ila an amalil maulidin nabawi fi syahri Rabi'il Awal. Beliau ditanya tentang merayakan Maulid Nabi setiap bulan Rabiul Awal. Ma hukmuhu min haitsu syar'u. Apa hukumnya menurut syariat? Wa hal huwa mahmudun aw mat'umun, apakah terpuji ataukah tercela? Wa hal yuthabu fa'iluhu aula, apakah yang memperingatinya mendapatkan pahala ataukah tidak? Qala Imam Asyuti berkata, wal jawabu, sedangkan jawabannya, indi, menurut Imam Asyuti, anna asla amalil maulid, bahwa hukum dasar memperingati Maulid Nabi, alladhi huwa ijtima'un nasih, yang merupakan perkumpulan banyak orang, wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an, lalu membaca Al-Qur'an, wa riwayatul akhbar al-waridati fi mabda'i amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca riwayat, membaca hadis ataupun athar tentang kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau perjalanan hidup baginda Nabi, wa ma waqa'a fi maulidihi minal ayat, dan juga membaca khabar ataupun riwayat yang memuat tanda-tanda kebesaran Allah yang mengiringi kelahiran baginda Nabi. Tsumma yumaddu lahum simatun yakulunahu, lalu ada suguhan makanan, wa yansarifuna min ghairi ziyadatin ala dzalik, dan setelah makan lalu pulang. Minal bid'il hasanatih, jadi hal yang semacam ini termasuk bid'ah yang baik.
allati yuthabu 'alaiha shahibuha, di mana orang yang memperingatinya itu mendapatkan pahala, lima fihi min ta'zimi qadrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena peringatan tadi ditujukan untuk memuliakan kedudukan baginda Nabi, wa idharil farah wal istibsar, dan menampakkan kegembiraan dan kebahagiaan bimaulidihi syarif, dengan kelahiran baginda Nabi yang mulia. Nah, ini teman-teman ya. Jadi apa yang saya paparkan tadi itu ya senada dengan apa yang disampaikan oleh Imam Asyuti pula. Artinya Imam Asyuti pun ini ya tidak keluar dari konsep-konsep yang dibangun oleh Imam Asy-Syafi'i. Jadi kalau kita ditanya apakah Imam Syafi'i melarang maulid Nabi, ya secara fikroh Imam Syafi'i, beliau itu tidak melarang, asalkan satu, caranya itu harus benar, tidak boleh melanggar syariat. Itu saja teman-teman, mudah-mudahan memberikan wawasan, memberikan pengertian lebih kepada siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.